Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Perikatan dan Perjanjian yang beranggotakan Barik Isma Andika NIM 06, kemudian Kasimah NIM 08, Huda Musaki NIM 11, Nur Masudah NIM 13, Rosa NIM 17, Salsa NIM 31, Aldi Prasetyo NIM 32, dan Ahmad Dufron NIM 37, kelas Hukum Keluarga Islam A, mata kuliah Hukum Perdata. Yang pertama adalah pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan merupakan hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang berupa perbuatan. Pihak yang berhak menuntut suatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut kreditur, serta suatu yang dituntut disebut prestasi. Selanjutnya saya Salsa Ramadita NIM 119031 kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perikatan. Pertama, perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu ini merupakan suatu ketetapan waktu, tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Ketiga, perikatan manasuka atau alternatif. Pada perikatan ini, si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu atau dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa diberi piutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Keempat, perikatan tanggung-menanggung atau solider. Dalam perikatan ini, pada salah satu pihak terdapat beberapa orang, yaitu debitur dan kreditur. Tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang, dan tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Kelima, perikatannya dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi. Keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini merupakan suatu perikatan di mana menentukan bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Selanjutnya saya Fahrunisa Rosada NIM 119017 akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lain. Saya Nur Masuda NIM 119013 di sini akan membacakan tentang asas-asas perjanjian. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas-asas perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut
dibatasi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, tidak dilarang oleh undang-undang, yang kedua, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan, yang kedua yaitu asas konsensualitas. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Selanjutnya saya Aldi Prastio NIM 119032. Syarat-syarat sah suatu perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, sepakat para pihak. Sepakat atau bisa disebut dengan perizinan merupakan pada kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian atau cakap para pihak. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 3. Mengenai suatu hal tertentu atau hal tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. 4. Suatu sebab yang halal atau causa dengan sebab yang dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka bahwa sebab itu adalah suatu yang menyebabkan suatu membuat perjanjian yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu tersendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Barikisma Andika NIM 111906 akan menjelaskan materi yang sebelumnya, yaitu unsur-unsur pembentuk perjanjian. Yang pertama yaitu perbuatan hukum, yang kedua kesepakatan atau konsensus, yang ketiga objek perjanjian, yang keempat para pihak, dan yang kelima akibat hukum. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada suatu pihak dan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain diperbolehkan memaksakan agar haknya dapat terpenuhi. Yang kedua, B. Kesepakatan atau konsensus. Apakah yang disebut dengan sepakat? Sepakat tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, tetapi dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan tentang ketentuan tidak sepakat yang secara lengkap berbunyi, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan dengan paksaan atau penipuan. Artinya, pasal ini adalah bahwa suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Yang ketiga, objek perjanjian. Objek perjanjian tercantum dalam pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jika melihat ketentuan dari pasal tersebut, maka objek perjanjian yang pertama yaitu harus ditentukan jenisnya atau benda, misal buku, meja, roti, kertas, mobil, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, sekarang ada atau yang akan ada. Contohnya, yang akan ada. Pak Robin mempunyai pohon durian yang baru. Robin menjual buah tersebut kepada Bu Susan. Bu Susan membayar seharga Rp500.000. Jika nanti durian Pak Robin besar, maka buah tersebut menjadi hak Bu Susan. Yang keempat yaitu para pihak. Jika diperhatikan pada contoh-contoh di atas, maka akan menjumpai dalam perjanjian selalu terdiri dari dua pihak atau lebih. Logikanya adalah jika kita ingin membuat janji, maka janji tersebut tentu saja kita tunjukkan kepada satu orang atau lebih. Yang kelima, akibat hukum. Akibat hukum adalah risiko yang harus ditanggung jika salah satu pihak ingkar janji. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hufron, NIM 1119037. Saya di sini akan sedikit menyebutkan contoh perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perjanjian dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah perjanjian antara Dian dan Andi. Dikarenakan membutuhkan uang untuk membayar kuliah, Dian bermaksud menjual handphone yang dia beli 2 bulan yang lalu. Handphone tersebut ditawarkan kepada Andi seharga Rp500.000. Dan Andi pun menyetujui tawaran dari Dian tersebut. Andi setuju untuk membeli handphone tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000 kepada Dian. Dan Dian pun menyerahkan handphone tersebut kepada Andi. Dalam hal ini telah terjadi perjanjian jual beli antara Dian dan Andi karena kedua belah pihak telah menyetujui akan jual beli tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah contoh. Salah satu contohnya adalah Rudi adalah penjual ayam bakar dan pecel lele di pinggir Jalan Sudirman. Setelah mengikuti kuliah di universitas terbuka, wawasan Rudi semakin bertambah dan jaringan pertemanannya pun juga semakin luas. Pada tahun ketiga kuliah, Rudi bermaksud membuka cabang ayam bakar dan pecel lele yang berikutnya di 2 tempat sekaligus. Rudi memerlukan tambahan modal sehingga mengajukan kredit usaha mikro di bank sebesar Rp50 juta. Setelah disurvei dan dilakukan analisis kredit, maka permohonan kredit Rudi disetujui. Akhirnya, Rudi menerima uang sebesar Rp50 juta dan Rudi harus mengasuh Rp2 juta per bulannya selama 3 tahun. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian kredit antara Rudi dan bank. Selanjutnya saya Salsa Ramadita NIM 1190031 kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perikatan. Pertama, perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu ini merupakan suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Ketiga, perikatan manasuka atau alternatif. Pada perikatan ini, si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu atau 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa diberi piutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Keempat, perikatan tanggung-menanggung atau solider. Dalam perikatan ini, pada salah satu pihak terdapat beberapa orang, yaitu debitur dan kreditur. Tiap-tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang, dan tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi. Keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini merupakan suatu perikatan di mana menentukan bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Catatan: perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret. Kita tidak dapat melihat suatu perikatan dengan mata kepala kita dan hanya dapat membayangkan dalam alam pikiran kita. Sedangkan perjanjian dapat kita lihat atau kita baca atau kita dengar perkataannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.